sebetulnya kan ada lagi. Karena objek kita kan pasti desa. Karena sejarah itu ada di desa. Nah, di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 itu juga mengatur tentang hak ulayat, hak asal usul. Betul. Nah, seharusnya dengan kanal-kanal itu kita bisa ngobrol, diskusi yang gayeng sambil ngopi kan begitu. Umpama kita naik hak iki piye iki Karena koordinasi itu mudah diucap, Pak, Betul. tapi sulit dilaksanakan. Yuknya ini yang keling nih. Sopo banyu enek, sopo desa enek, sitok sopo. Polsek. Sopo Polsek. Masih bersama saya Mbah Sumber, reporter ngerasirus kameramen bayaran saya ikhlasin insyaallah istiqomah di channel Mbah Sumber Sobo Banyu bersama Kang Jun di channel YouTube Kang Jun Channel. satu lagi Ayo masih nungguin ini. Sopo Teso. yang tidak merubah tadi, tidak menghilangkan, bahkan memunculkan ikonnya Kecamatan Kepung, mungkin wakil khususnya ke desa-desa tertentu ini termasuk Mantuling. Artinya ketika membuat event dan lain sebagainya ini yang perlu artinya ben ketok gula, sedangkan Siman ya dengan Sumerep Jamban di jadinya Kediri dengan Prasastine ya dari Siman. Nah, itu yang menjadi tidak sinkron kan di situ. Kita sedang memperingati hari jadi Kediri, tetapi kita meninggalkan tonggak di mana Kediri itu muncul sebetulnya. Kalau dilihat dari prasasti Siman, jadi kita tidak boleh berprasangka buruk ya. Jadi dalam sebuah seremonial atau peringatan itu ada beberapa istilah, ada beberapa konsep lah dalam artian itu, dimana di situ ada konsep seremonial upacara, ada mungkin konsep di keseniannya, ada konsep mungkin euforianya kan gitu. Tinggal nanti di bagian mana. Kalau yang sakralnya mungkin itu bisa dibahas nanti di panitianya kan gitu loh. Jadi dalam sebuah event itu ada panitia atau maksud saya itu. Nah itu mungkin saya yakin ketika itu dilontarkan itu pasti ada undangan ke pemangku kepentingan lah, mungkin bisa di camat, nah itu bisa diusulin kayak gitu loh. Awalnya kecamatan atau cukup desa mungkin pemberitahuan. Boleh koordinasi ke dinas pariwisata boleh Pak? Ini Mas Asif, Pak Sumber kali, Ibu enggak? Iya. Ini perkenalkan, ini saya sebetulnya Badun. Cuman saya ikut dalam pelestarian adat sejarah dan budaya nasional di Pasukan 11. Lah ini kemarin untuk Siman, memang kita wacana dengan Petanisia sama Mas Dian ini. Oh Mas Dian. Ya, kita di bawah Mas Dian ini istilahnya mendorong desa-desa yang ingin istilahnya mencari atau mungkin golein dudak sejarah desanya, kita bantu karena tanpa ini jangan dipertonton loh, aku soalnya bulan-bulan begitu. Saya bukan mewakili dinas pariwisata loh. ini Sebatas rangkaiannya Ngopi-ngopi aja lah istilahnya kalau. sharing. nah ini Bu, untuk di alhamdulillah untuk desa Siman ini sudah 2 kali ada kunjungan dari Ramayana Indonesia dari Jakarta kan 2 kali. Ya yang kemarin kita ikut rapat itu ada bantuan untuk jadi tidak merubah, justru membantu pelestariannya, dan itu semuanya hak desa. Dan desa kemarin Pak Kades dapat menerima semua bantuannya dan bersama-sama akan diwujudkan. Nah nanti yang bagian ngerap gambar itu Pak Kades Kampung Baru, mari kita adu bersama. Itu seperti itu. Lah nanti tujuannya dari Siman ini nanti kita bersama-sama mau desa-desa yang mau mendudak sejarah desanya. Nah disambut Kampung Baru, kita juga sudah mulai telusuri
Dan di sana bermunculan memang peninggalan artefak-artefak ini. Kemudian sampai ke Besowo juga. Dan kami sudah ada tempat dari desa masing-masing. Nah kemungkinan karena wilayah Wulangi duluan Culangi. Ya. Nah ini kan memang 4 kecamatan. Jadi mulai Kandangan, Kebung, kemudian Pare, Puncu. Ini Pak buahnya. Kemarin saya nilai aja di Wonorejo. Wonorejo ini masuk Puncu nggih. Di Ringin Soban itu hanya punden apa namanya. Tapi saya ke sana Bu, baik. Itu ternyata artefaknya ting selengkah. Jadi memang mungkin bisa saya tambahkan di dinas pariwisata itu seperti sanator itu ada beberapa bidang Pak. Jadi kalau bidangnya katanya sejarah purbakala itu ada di bidang sejarah purbakala ada sendiri. Kemudian ada yang kaitannya dengan proses berdirinya fasilitasi desa wisata itu namanya bidang pengembangan. Nah ini Bu, ini kalau saya di di Paseban. Oh Paseban Jawa. Ya Paseban 11. Nah ini untuk izinnya yang dari desa Bu, seperti ini izin eksplorasi sejarah. Tapi Mas Novi, kenal Mas Novi? Ya kalau Mas Novi kan Pasak. Dia ya. pelestari sejarah lingkupnya hanya Kediri. Kalau kami nasional. Oh ya. iya. Nah ini surat-surat dari desa yang pengen nanti buat selayang pandang untuk iki loh tiba-tiba desamu sejarahnya seperti ini. Kita mau bantu ke sana. Dan desa itu sebenarnya memiliki sejarah masing-masing. Betul. Kalau nggak salah namanya Rupa Bumi ya Pak, kalau nggak salah. Ya kan nama versi sejarah kan memang kayak samudra ya, luas. Jadi versinya kan macam-macam. Nah saya menggandeng kalau dari apa Bu ya, riset itu kan kalau menurut Mas Dian kan ada 2 Bu ya, riset yang secara ilmiah nyata, cuil-cuilan. Mas Dian masih aktif ya? Ya, terus kemudian kalau yang spiritual kan juga ada. Mas Dian riset secara spiritualnya kan juga ada. Nah kalau Sangha Mahayana ini berdasarkan kitab di Sutra Budanya sendiri juga ada, kemudian di kitab Negara Kartagama juga ada. Kalau sejarah di Siman ini sungai pun dulu namanya Sungai Nilakanta. Itu contoh aja. Jowah itu Jawata, Sukabumi itu Sakawat Bumi, itu nama dulu era Kalingga dulu. Jadi ada, ternyata saya pun baru tahu ya setelah gabung ini. Dan keren ya. Keren. Ternyata Kediri ini memang kutha tua. Tertua memang. Dan wiwit kawit emang dari sini pindah-pindah tapi balik panggah ke sini lagi. Dari Kediri untuk Indonesia. Bisa kita sampaikan kalau kita mau sedikit berbangga hati. Sebetulnya kan Kediri itu berasal dari Indonesia. Nah, Indonesia itu berawal dari Kediri. Dari raja-raja Kediri itu melahirkan raja-raja besar Nusantara. Yang pada akhirnya ini menentukan seberapa luas wilayah kedaulatan. Nah, kata-kata Nusantara ini kan di eranya Majapahit dengan Partai Gajah Mada. Nah, ketika Indonesia diproklamasikan, maka yang menjadi wilayahnya adalah Nusantara. Jadi menjadi wilayah yang dulu sebetulnya. Tapi kalau mengacu Nusantara, Pak, itu separuh Malaysia sebutan Bu. Kalau mengacu kepada kejayaan kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, Kediri sampai Kalingga, wilayah kita ini justru separuh dunia. Nah, Bung Karno itu waktu memperpanjang hanya bekas jajahan Belanda saja. Betul. Kenapa Malaysia lepas, Singapura lepas? Karena Bung Karno memperpanjang hanya wilayah bekas jajahan Belanda. Kalau dia mengatakan wilayah bekas kerajaan Nusantara, loh, separuh dunia ini milik di sini. Kalau wilayah bekas kerajaan itu yang menjadi sulit dideteksi. Itu menjadi sulit dideteksi. Tetapi seberapa negara ini punya pengaruh terhadap dunia ini yang masih bisa di ukurannya ada. Contoh lah misalkan ketika Cina belajar tentang hukum ketatanegaraan di Kalinggapura misalkan, bukan berarti Cina menjadi wilayah dari Kalingga, bukan, tetapi masih dalam pengaruh. Artinya apa? Kalingga menjadi ukuran bagaimana mengatur negara bagi Cina di masa itu. Nah, terus kemudian berbicara sejarah tidak bisa dipisahkan. Sejarah tidak akan berdiri sendiri. Di dalamnya ada mitos, ada folklore, ada macam-macam. Nah, kadang-kala justru sejarah itu bisa digali dari mitos. Karena apa? Karena rentang terlalu jauh antara
kejadian dengan kita hari ini, maka yang muncul adalah mitos karena bukti sejarah tidak ada. Lah dari situ baru dikejar lewat yang tadi apa supranatural lah, terus kemudian dilacak keberadaan artefak-artefaknya dan pada akhirnya ketemu. Seperti misalkan situ semen. Situ semen itu justru muncul bukan dari riset ilmiah, bukan. Situ semen itu muncul dari mimpi. Coba kita bayangkan. Seseorang dimimpikan selama 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus kemudian itu terngiang-ngiang, terus dilacak, lah ketemulah situ semen. Nah kadang-kala hal itu pagu kan, muncul dengan rasa yang dengan cara yang mungkin kurang rasional, tapi nyata begitu. Kita coba kali 1 meter itu sudah muncul matanya pakai tangan. Tapi karena diantara kami ada yang ini mungkin ada yang kurang gimana atau apa, waktu 1 meter ini ada yang bilang apa mbak no titik duruk lagi tidak lagi tuh botolnya sih Nggak ada. iya ini loh. Kayak orang kalau nggak pernah itu yo nggak percaya, tapi saya ruh dewi itu bukan 1 orang, hampir 9 orang kayak gitu. Pak Junaidi tidak kenal sama Pak Eko Pri ya? Pak Eko Priyatno. Nah, Oh sampun. Nah itu. Saya kemarin sama Pak Eko Bu. Jadi Nah. setiap kunjungan ke 2 kali itu Pak Eko selalu mendampingi. Karena dia bidangnya dia Pak. Eko. Ya kalau saya bagiannya cuma jualan aja, bagian pemasaran aja. Pak Eko selalu hadir. Kadang-kala gini bang, sebelum tamu yang dari mana tadi? Sanggayana ya. Sebelum mereka datang, sebetulnya kita bersama desa waktu itu di tahun 2018, kita sudah mencoba untuk menata hal itu, terutama di lingkup mungkin di bagaimana menata gapura masuknya, bagaimana menata pagarnya. Kita sempat mendampingi untuk desain dan rapnya. Tentunya arahnya kan juga ke tempo yang dulu. Ya, mohon maaf saya juga sedikit paham tentang bagaimana konsep pembangunan dulu. Tetapi lagi-lagi kita mentok, terganjal di alih fungsi lahan karena diminta alih fungsi waktu itu. Sehingga anggaran yang sudah tersiapkan dan seharusnya sudah dieksekusi di 2018 pada akhirnya di PHK hilang. Begitu Pak ya? Masih ingat ya? Tapi kemarin Pak, akhirnya Pak Bagio terima kasih karena itu nanti Pak di pagar. Pagarnya hanya 1 meter aja untuk menjaga pelestariannya, terus diberi taman, gawe to bugluane yang agak ke sana, beri bantuan untuk toiletnya, toto kan. Nah, tapi sampai hari ini alih fungsinya belum turun. Itu yang menjadi persoalan. Alih fungsi Lahannya itu kok, kan kas desa. Ya itu. Kas desa. Sekarang alih fungsi itu harus ke provinsi kalau nggak pusat ya. Berarti kan diperlukan banyak dukungan lah dari lintas sektor, lintas pemangku kepentingan. Ini harus ketemu. Memang itu tadi cerita nggak bisa serta-merta kayak kenapa dijadi Keleng nggak dilibatkan, karena itu ada harus sebuah diskusi yang membuat sebuah musyawarah sehingga memformulasikan jadi ini loh temamu pengen kayak apa gitu. Dan itu nggak bisa lepas dari pemangku kepentingan gitu loh. Ya semoga aja ini perjuangan kita untuk memulangkan goreng Jakarta itu peninggalan termasuk prasasti yang di Sukabumi itu. Prasasti Kediri yang hari Injing itu kan di museum. Nah ini kan kita balik kan, maksudnya proses pengajuan untuk dipulangkan. Saya 2 itu di Pokerpat ya. Ngolahan lagi ada yang di Sukabumi yang di bawah itu. Sing 2 diwa ini. Sungkup baru itu. Ya, itu era baru. Yang dipakai hari jadi Kediri itu yang bukan dibawa ke Jakarta itu. Kalau ini ini rada nom nih tinggalan aja. Itu kayaknya kayak sertifikat pastikan kayak gitu loh, hadiah kayak gitu. Sejarah Kediri ini kalau mau kita rawat, kalau mau kita jaga, ini luar biasa. Ini satu kesejaraan yang besar. Di lain sisi juga punya efek ke ekonomi kalau memang dikembangkan.
Kediri. Kula Simpang 5 Gembul aslinya. Oh, asli itu. Nek niki anu versi pandang saya Pak Sibu. Siman ini bukan kok dimemerdekakan, karena dia memang biyen kuwi nek raja gede Pak ya. Jadi raja bawah ini memang memberi gelar tanah kamardikan, enggak wani ngutik-ngutik. Iya, katanya. Tapi kalau versi yang lain ini menurut saya loh Bu, kok dimemerdekakan? Bukan dimerdekakan. Pardikan, karena di kerajaan setelah Kalingga ke bawah itu wis gak wani ngutik karena baik di situ tanah Pardikan kan. Ya, itu salah satu konsep pemahamannya. Nah, daerah istimewa. Jadi gitu ya. Kediri pun yo gak wani karena itu tanah Pardikan, Majapahit pun yo ndak berani kok tanah Pardikan. Nah, enggak beda ketika kita bicara Kediri di era Joyoboyo, terus kemudian di situ ada satu sosok yang namanya Nyai Gira atau Nyi Gira. Kalau di Bali biasa disebut calon arang. Oh gitu ya Pak ya. Nah, ini Makanya sama. ada mitos-mitos kayak gitu Iya. ya. Gira itu wilayah yang sangat kecil tetapi memiliki pengaruh sehingga sekelas Raja Jayabaya pun tidak berani mengusir. Ya, salah satunya ngoten. Nyai Gira. Nah, terus Ada di Buras itu ya. Ya memang menurut sejarah kan Gurah itu dari Gira. Gurah itu. Oh, kadangkala kita juga lupa bahwa wilayah sekitar di luar wilayah kita, kayak misalkan kita ke Bali, kita kemana, kita masih satu saudara. iya ya. Kita bayangkan bagaimana orang Kediri lama itu melakukan eksodusme besar-besaran 2 kali. Eksodus pertama ketika zamannya Nyai Girah calon arang, karena sudah tidak siap di bawah pengaruhnya Jayabaya, sebagian eksodus ke Bali dan itu menjadi salah satu nenek moyang di sana. Nah, eksodus kedua ketika di eranya Majapahit terjadi perang Paregrek, sebagian bertahan di Majapahit terus kemudian melebur menjadi Demak, Bintoro. Nah, sebagian sama nyusul Mbae ke Bali. Nah, sesungguhnya kalau kita mau jujur, salah satu keturunan yang masih asli Kediri, Majapahit, ya di Bali salah satunya sebetulnya. Kalau mau jujur, gitu. Anak-anaknya ada di sana. Di sana. Yang Kebo Iwo itu ya. Nah, kalau misalkan gini, hari ini kan kita sedang asik berbicara misalkan kebinekaan, keberagaman. Sesungguhnya nenek moyang kita juga sudah begitu. Iya. Di eranya Majapahit ini ada komunitas Islam juga ada. Kemudian jauh lagi, misalkan kita bicara Medang, ini belum Medang Kamulan, baru Medang. Nah, Medang di Jogja bagian utara, ini kan coraknya Hindu. Nah, sementara yang di selatan coraknya Buddha. Ini sama, mereka bisa hidup berdampingan loh dengan begitu. Nah, kok hari ini kita kadang-kala ribut, kita harus menghargai, kita harus begini loh. Ya lucu, kita sudah lama menghargai. Bahkan non sewu kalau kita bicara HAM, konsep-konsep kesetaraan, kita belajar dari luar, itu keliru besar. Justru mereka mengambil nilai-nilai itu ketika mereka sedang menjajah kita. Contoh saja, bagaimana pusaka keris dari Pangeran Diponegoro yang ujung-ujungnya ada di Belanda. Loh, kita sendiri anak cucunya tidak punya ya. Terus kitab-kitab besar yang lainnya juga ada di sana. Jadi kebudayaan kita, keberadaban kita itu mereka ambil. Dengan dalih apapun mereka ambil. Dan sebagian rusak. Kayak misalkan, kalau kita bicara misalkan apa ya? Madura itu apa? Sakera ya? Sakera. Tidak sepenuhnya yang diceritakan tentang Sakera itu benar. Karena apa? Citra yang dibangun Belanda kala itu bahwa Sakera itu orangnya kasar, orangnya kaku, bawaannya celurit. Ya wajar saja wong dia petani bawa celurit. Cuman opini yang digiring ini menjadikan pahlawan kita dalam tanda kutip. Wah, kok ini pahlawan dengan kadang-kadang begitu yang terjadi. Sudah diambil barangnya yang bersejarah, sudah dirusak citra lokalnya. Belum lagi misalkan ketika kita bicara masyarakat ketika digolongkan dengan teori apa saya lupa, ada abangan, ada apa, ini kan ya olah pokalnya penjajah waktu itu, sehingga kita terbelah, akhirnya
kalau melihat candi ya berarti ini, kalau melihat ini berarti ini. Nah, akhirnya rasa untuk memilikinya berkurang. Wah, ngapain saya jaga candi, wong saya muslim kok, misalkan begitu. Akhirnya itu yang terjadi pembelahan. Dan Kediri ini mohon maaf, saya bangga jadi orang Kediri, cuman saya sedikit kecewa ketika sejarah-sejarah tentang kita, tentang nenek moyang kita ini tidak tersimpan dengan baik gitu loh. Baik sampai sapa mbuh ya gitu. Ini lucu. Ini harus kita mulai lah minimal hari ini. Ada ya Allah. Itu Mas Eko itu ahlinya itu Mas Kopri itu. Jadi memang dia di Jakala ya, dia arkeolog sekalian. Jadi memang beliaunya ini udah ahlinya kayak gitu itu. Beda sama saya. Saya basicnya hukum. Kebetulan saya di Ya yang miris itu ini Bu, karena sekarang generasi muda ini coro Jawa ini malah gak harus cerita sejarah Jawa ini. Sekarang gue sibuk pegang HP, maju mundur hanya ini tok. Iya, kasihan. Tapi udah ada program-program bila saja ini toh masuk sekolahan toh. Apa istilahnya program-program dari Dinas Pariwisata yang istilahnya situs-situs terus situs sekolah, masuk sekolah itu loh, itu ada. Malah saya ini pendatang loh, saya bukan orang Kediri. Oh, penjajah kan. Saya ini orang Ponorogo. Ponorogo. Wong pribumi berarti. Anu tetep putune wong Kediri. Saya artinya malah orang sana, orang Mataraman sana saya. Anu NTB nggih. Bukan daerah Soloan sana. Jaya Solo. Oh, Jogja Solo. Kalau memang pendatang, penjajah, baru 2 tahun saya di sini. Nah, Medang itu kerajaan Medang itu nama lainnya kan Mataram. Nama lainnya Mataram. Jadi kalau kita sebut misalkan Medang, Mataram itu sama, Mataram Berarti kuno. panjenengan tahu nih yang kayak Duko Yudo itu siapa, kayak gitu itu biasanya. Ya mungkin sedikit. Zaman-zaman kan. Kalau di Kediri apalagi misalkan Kediri Utara Timur ini semua Mataram. Minimal kalau dikaitkan dengan perang Diponegoro ya ini anak cucunya lah. Iya, karena waktu itu kayak disembunyikan kayak gitu loh, sampai lari-lari, sampai Kediri. Terus bagaimana melacak Mataraman ini kan sebetulnya sederhana. Kalau kita melihat di Kediri Utara Timur, di mana ada semacam surau, masjid yang kemudian di situ ada pohon sawo yang besar-besar. Masuk koling Ya, ini. hampir bisa kita pastikan bahwa itu pengikutnya Pangeran Diponegoro kala itu. Iya. Tapi udah mulai ya Pak itu cari kayak silsilah gitu loh. Saudara-saudara yang ada di sana tuh udah cari-cari ya gitu. Kayak saya misalkan, kakek saya entah rutan yang keberapa itu kalau di Mataramannya sana namanya Ali Hasan Margodipuro. Itu mbah saya. Ya mungkin yang lain punya, cuman kan kadang-kala kan belum terdeteksi kan begitu. Oh iya, kemarin justru Kerenceng juga ingin buka sejarah desanya. Kerenceng. Ya itu yang namanya istilahnya bangga menjadi ini loh. Syukur nanti ketemu sejarahnya jasa layang pandang desa. Mungkin di situ tempatnya memang bisa dijadikan destinasi wisata. Udah mulai bermunculan sih di mana-mana. Tapi karena mindset yang salah, ini tugasnya pendamping juga ini. Biar kita bisa menyatu DPMPD sama Dinas Pariwisata ya, karena di situ objeknya desa. Itu harus benar-benar dibangun. Kalau kadangnya tuh dengan program yang dimunculkan dari Kementerian Desa yang kaitannya dengan membangun, menggali potensi wisatanya desa. Contoh saja Kediri yang menjadi kendala besar ternyata apa? Ya perizinan. Terus desa sendiri itu tidak berkutik padahal mempunyai wilayah. Contoh kecil saja. Perizinan apanya? Contoh kecil Waduk Siman. Waduk Siman itu kan katanya ya memang pengelolanya langsung balik ke dari provinsi. Setidaknya desa ini ikut andil untuk pinggir-pinggirnya melestarikan, tidak harus merusak ke waduk. Artinya itu saja
itu perlu sebuah solusi yang Nah, enak betul. istilahnya. Padahal itu apa? Indonesia jauh dengan cara bertani sendiri sekarang kalau dengan waduk siman. Walah, Sepi ya. lu sepi gimana? Kalau dari nilai histori sejarah justru waduk itu dulu namanya itu desa kunonya itu Bauan. Itu ada sejarah. Kalau mau dibuka, cuman sekarang kan hak waduknya kan itu di pengairan. Iya, gini kan itu legal formalnya ya. Betul. Jadi Ada sebuah gini loh. Kayak misalnya kita kasih contoh Kak perhutani ya. Perhutani aja sekarang ke pariwisata. Kalau perhutani terbuka, walaupun di tempatnya ditemukan. Kalau memang itu cagar budaya, bantu dipersilakan. Makanya maksudnya kita pengennya kayak gitu kan. Kayak perhutani. sama itu benar. Iya, kita ini loh ada potensi. Ayo kita Betul. bareng-bareng. Tidak harus merubah itu tidak. Iya. Artinya Ada iya, saya ada ikut kayak andil di dalamnya. gimana ya? Menyetujui lah apa ya? Menyetujui. Namanya menyetujui kan ikut melayu. Melok ngerawat, melok ngopeni, melok apa maksudnya? Kalau yang masalah apa sejarah budaya kan ada dua undang-undang cagar Cagar budaya budaya. sama undang-undang kemajuan kebudayaan kan gitu. Nah, sebetulnya kan ada lagi. Karena objek kita kan pasti desa. Karena sejarah itu ada di desa. Iya. Nah, di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 itu juga mengatur tentang hak ulayat, hak asal usul. Betul. Nah, seharusnya dengan kanal-kanal itu kita bisa ngobrol, diskusi yang gayeng sambil ngopi kan begitu. Umpama kita naik iki piye iki ana asal usule Karena sejarah. koordinasi itu mudah diucap Pak, Betul. tapi sulit dilaksanakan. Itu tiap musrembang kalau di sini itu selalu ngangkat itu. Kok nggak ada yang fasilitasi untuk itu baik dari itu asetnya Karena Bu. ketika kita muslim bang itu kan aku izin dulu ke Bapak dalam. Iya. Lah ya izin dulu ke Bapak dalam. Jadi maksudnya Halo. tuh mudah. Dawan jenenge. Sudah tau, kamu orang Inggris ya? Kamu Inggris mungkin? Ini talentnya yang sebenarnya ini kamu Inggris. Ya 11-12 lah. Kalau channel saya Bu, saya juga eksplor tentang sejarah. Saya Bang Jun Channel. Wes, nanti tak inceng Bang Jun. Langsung channel yang ini. Langsung aja di subscribe. Ayo kan, kenalkan sekalian, mumpung Ini kumpulan Wah, ini YouTuber semua ini. Wah, kita ketemu di warung kopi nih. kalau ini dari channel Asip Soboteso. Wes, sebetulnya so. kegiatan desa apapun bisa. Makanya kula wau mboten tatak Bu. Kula sebut desa. Ben kula mboten grogi. Derek niki. Lah niki mau lak celak banyu. Ya kebetulan ketemu aku di TPID. Ben mboten dredeg. Niki kan sobone banyu. Jadi ada sobo desa, ada sobo banyu. Kula Ada aman. pengamanannya. Asip Soboteso, Bang Jun Sobo Channel, nah, Mbah Sumber Sobo Banyu. Mbah Sumber. Ini kalau sampaannya nasionalnya Mbah Sumber. Wah, keren. Cara budayawannya kalau nyebut nama Mbah Sumber hampir Wes langsung. relasi-relasi. Wis. Nah, Ya kalau secara kedinasan Umpamane. wis. Niki Bang Jun. Terima kasih ya ada kesempatan ketemu bos-bos semua ini. Wes. Kita yang merasa terhormat ya, bisa menggali informasi, diskusi bareng. Soalnya kan dari kita dari bawah, dari bawah kita. Tapi naikkan, ide naikkan. untuk jadi YouTuber itu luar biasa loh. Luar biasa. Ngiras-ngirus. Iya. Ngiras-ngirus. Oh ini, udah selesai berarti yang satunya. Ini kan tekatim kita ya. Ini yang dari, ini sudah dari masjid ringin itu. Dengan aku Gawe 3 Ya, serangkai. selanjutnya ini yang keling nih. Sobo banyu enek, sobo desa enek, sitoke sobo. Polsek. Sobo Polsek. Mana bisa jangan diekspos loh Pak. Itu anu loh. Mbatan. Ini anu kok, ini ngobrol omong kelobot. Iya, Tidak captionnya dibuat ini ya. tidak harus sepakat dan tidak harus Iya. tidak sepakat kan. Karena kita takut jenengan ada- tapi sewaktu-waktu harus ngopi Bu kali. Konco-konco ini. Oh, siap. Jenengan gimana gitu ngomongkan sesuatu butuh Lah, aku literasi, butuh apa. aku sopo. Dan jenengan kan bakule. Oh, Nah, mempromotorkan kita. Bu, mungkin gini loh Bu. Dari dinas pariwisata, dengan komunitas seperti kami ini mungkin ada support kita dengan desa Jambara, mungkin ada desa ini. Sekali nanti apa kumpulan kalau di anu ada nanti di Mas Eko ada itu.
Oke kawan, mungkin kita cukupkan dulu. Masih bersama saya Mbah Sumber, reporter ngerasirus kameramen bayaran saya ikhlasin Saula Istiqomah di channel Mbah Sumber Sobo Banyu bersama Bang Jun di channel YouTube Bang Jun Channel. Satu lagi Asif Sobo Teso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.